Halo sobat, balik lagi dengan gue yaitu Bang Dendi Mulyadi. Karena gue akan menemani kalian semua, khususnya itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi buat teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap stay tune di channelnya Bang Dendi ya. Dikarenakan gue akan mengungkap video-video yang lagi viral dan lagi viral di jagat maya ya gitu kan. Nah sekarang gue mau reaction lagi yang berjudul mengejutkan, Hargumai temukan foto Ruben Onsu bersiliweran di Gunung Kawi. Seperti apa ya? Nah, untuk sumbernya yaitu dari ubur-ubur. Oke guys, jadi buat teman-teman semua penasaran tentang video apa yang kita akan ungkap dan kita akan kuak ya, kebenaran-kebenaran dan isu-isunya yang sekarang berhiliwiran, yaitu Gunung Kawi dan pesugihan Sarwenda dengan Ruben. Oke ya, jadi jangan lama-lama, kita langsung lanjutkan saja ke video tersebut ya. Bye bye. Kenapa namanya si Sarwenda sama Ruben jadi keseret-seret di situ? Iya kan kuncen yang ngomong ya. Saya nanya ke sini artis siapa aja Pak yang pernah ke sini? Dia bilang Sarwenda. Bilang Ruben juga ke sini. Enggak, Ruben enggak. Oh, Ruben enggak. Enggak. Ketika ego manusia sudah berada di ambang batas kehancuran dan jalur logika dunia nyata sudah tidak lagi berpihak, jalan kegelapan pun akhirnya diambil demi sebuah balas dendam. Selamat datang kembali di saluran investigasi gosip paling berani, tajam, dan terpanas minggu ini. Kita benar-benar resmi memasuki babak yang paling mencekam, paling gelap, dan di luar nalar sehat manusia dalam pusaran polemik domestik keluarga Ruben Onsu. Jika beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan perang klaim dan sanksi sosial yang menghancurkan karir Sarwenda serta menyeret nama Jordi Onsu, hari ini tabir mistis yang menyelubungi kesehatan Ruben Onsu akhirnya dibongkar oleh sosok yang tidak sembarangan. Banyaknya isu dan desas-desus yang beredar liar mengenai dugaan serangan gaib di Gunung Kawi rupanya memicu rasa penasaran dari anak indigo sekaligus peramal kondang tanah air, Hargumai. Tak sekedar menerawang dari jauh, Hargumai dikabarkan langsung turun tangan melakukan penelusuran batiniah karena rasa penasarannya yang sudah memuncak. Dan hasilnya benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Hargumai secara mengejutkan menemukan manifestasi gaib berupa foto Ruben Onsu yang berseliweran dan tertanam di area sakral tempat ritual Gunung Kawi. Wow, ini bukan lagi sekedar bualan atau asumsi liar netizen. Ini adalah kesaksian spiritual dari seorang profesional. Mari kita bedah temuan horor ini secara brutal, tegas, dan tuntas. Kita semua tahu Gunung Kawi sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu pusat mistis terbesar di Indonesia. Tempat di mana energi pesugihan, pengasihan, hingga kiriman ilmu hitam bertumpuk. Hargumai memiliki kepekaan radar spiritual tajam, mengaku menangkap adanya sinyal energi negatif yang sangat pekat dan tidak wajar yang terus-menerus menggempur kondisi fisik seorang Ruben Onsu belakangan ini. Didorong oleh rasa penasaran dan rasa kemanusiaan melihat kondisi Ruben yang kerap naik turun secara misterius, Hargumai melakukan penjelajahan batin ke lokasi keramat tersebut. Di sanalah mata batinnya menangkap sebuah fakta mengerikan. Foto wajah Ruben Onsu terlihat jelas berseliweran, dijadikan objek atau media dalam ritual gelap yang sengaja dikirimkan oleh oknum tertentu. Temuan spiritual ini seolah mengonfirmasi bahwa polemik di dunia nyata kini sudah sengaja digeser oleh pihak lawan ke ranah perang gaib. Nah, mari kita gunakan logika investigatif kita untuk membaca siapa dalang di balik tindakan keji ini. Kenapa harus ada pihak yang tega membawa foto Ruben Onsu ke lingkaran mistis Gunung Kawi? Jawabannya diduga kuat bermuara pada rasa frustasi dan dendam kesumat yang sudah tidak terbendung. Kita tahu betul bagaimana sanksi sosial dari netizen se-Indonesia benar-benar mematikan karir Sarwenda di panggung hiburan. Ditambah lagi dengan terbongkarnya skandal besar di dalam circle keluarga, posisi kubu sebelah benar-benar sudah skakmat total.
Ketika seseorang kehilangan harta, nama baik dan harga diri, sementara mantan suaminya justru tetap berdiri tegak memegang kendali, maka akal sehat sering kali mati digantikan kebencian. Oknum yang kalap ini diduga sengaja menyewa jasa spiritualis hitam untuk menaruh foto Ruben di Gunung Kawi dengan tujuan egois. Meredupkan aura rezeki Ruben, merusak kesehatannya, hingga membuat batinnya linglung agar kubu lawan bisa mengambil keuntungan di tengah kekacauan. Sekarang makin sini makin ricuh banget ya guys ya. Dengan isu-isunya yaitu apa? Foto-foto Ruben ada di Gunung Kawi gitu ya, bersiliweran gitu kan. Dan di tempat-tempat ritual pun juga ada foto-foto Rubennya gitu. Entah dalam apa lagi yang dibikin dari mungkin kubu-kubu gak tahu yang di mana gitu ya, untuk merusaknya gitu kan. Supaya Ruben terus-terusan jadi incaran gitu kan ya. Yang jadi sekarang ya gitu makin ricuh dan gak jelas gitu kan dari oknum-oknum sih biasanya. Jadi untuk para netizen gimana menurut kalian? Coba bantu ramaikan di sini dan komen di sini, oke guys? Ya seputaran Gunung Kawi, coba bantu ramaikan. Ini adalah tindakan paling pengecut dari orang-orang yang frustasi karena kalah telak di dunia nyata. Namun ada satu hal yang dilupakan oleh para pengirim energi hitam tersebut, netizen. Hart Gumai juga menegaskan bahwa meskipun foto Ruben Onsu berseliweran dan digempur habis-habisan di Gunung Kawi, serangan-serangan gelap itu benar-benar kesulitan untuk menembus target utama secara permanen. Mengapa bisa demikian? Karena Ruben Onsu dikenal sebagai sosok pria dan ayah yang luar biasa taat beribadah. Ruben dikelilingi oleh benteng doa yang sangat kuat, baik dari dirinya sendiri maupun dari doa tulus para pendukung setianya yang tak pernah putus. Kekuatan spiritual suci inilah yang membuat guna-guna dari Gunung Kawi tersebut mental. Bahkan menurut hukum alam supranatural, ketika sebuah seorang magis gagal menembus korbannya karena benteng doa yang kuat, maka energi negatif itu akan memantul kembali ke arah pengirimnya dengan kekuatan berkali-kali lipat lebih mematikan. Hal inilah yang diduga menjadi alasan mengapa sisa hidup orang-orang yang berniat jahat kepada Ruben justru semakin hari semakin hancur lebur di rundung kesialan. Pada akhirnya, kesaksian mengejutkan dari Hart Gumai ini membuka mata kita semua seberapa jauh seseorang bisa terjatuh ke dalam jurang moral ketika dikuasai oleh keserakahan dan dendam masa lalu. Alih-alih bertobat atas kesalahan yang diperbuat, jalan pintas perdukunan justru dipilih untuk merusak orang yang pernah tulus menyayanginya. Namun hukum alam semesta alias hukum tabur tuai tidak akan pernah bisa dikecoh oleh dukun atau ritual jenis apapun. Semakin keras mereka berusaha menjatuhkan Ruben Onsu lewat media foto di Gunung Kawi, maka semakin tenggelam pula harga diri dan reputasi mereka di mata publik se-Indonesia. Ruben terbukti tetap kokoh sebagai pemenang sejati yang dilindungi oleh Tuhan. Sementara pihak yang bermain api di dalam kegelapan perlahan-lahan sedang menunggu waktu untuk hangus terbakar oleh ulah mereka sendiri. Kalau urusan perseteruan sudah sampai bawa foto ke Gunung Kawi dan dibongkar langsung oleh mata batin Hart Gumai, itu tandanya kubu sebelah benar-benar sudah putus asa stadium akhir. Dan terbukti memang badannya berangsur-angsur sembuh, mukanya yang tadinya pucat udah nggak bertenaga menjadi lebih fresh, dan dia juga bisa punya lingkungan baru menurut Mamski lihat dari RO ya, lebih bermanfaat. Lingkungannya juga yang bisa membuat dia itu hidup lagi gitu loh. Gak cuma kerja, stres, ketakutan, dikejar-kejar demit. Dikejar demit sana, dikejar demit sini. Keluar darah dari paha lah, keluar dari sini darah. Aduh ya Allah. Gak ada ketenangan dalam hidup sayang kayak begitu. Nah, harusnya orang yang benar-benar sayang, nah ini kita nggak tahu ini sebenarnya ada apa di belakang gitu loh. Karena ya JO aneh sekali. Maaf ya, nggak lazim loh deket-deket sama ipar. Maaf, adik saya 3 perempuan semua. Notabene
ipar saya laki kan, itu saya jaga jarak sama ipar-ipar saya dalam arti body contact, salam gini boleh cium tangan gue, sok atuh. Tapi sampai suap-suapan sak piring, oh tak antem. Oke guys, jadi sekarang ya dari kubu-kubu masing-masing saling menyerang dan saling serang-serangan gitu ya guys ya. Entah sampai mau ngapain membuat drama-drama kayak gimana lagi gitu kan ya. Apakah ini hanya cuman konten aja ataukah real kebenaran gitu kan? Di sini belum terungkap jelas lah ya gitu kan. Untuk dari kubu di dua belah pihak ini gitu kan ya. Cuman hanya yang satu ngomongin ini, yang satu gitu. Jadi lah seperti itulah guys ya. Jadi mungkin dari gue segitu dulu aja. See you next time di video-videonya gue terbaru. Oke, bila mana ada perkataan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.